Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mengupload ternak burung ya, dengan tema perlakuan ternak burung puter di masa penghujan ya. Sayangnya ini gambarnya gelap ya. Ini menampilkan burung deruk atau puter geni atau puter lumut atau puter api ya, yang sepasang dibeli dari tukang burung, tapi ditemenin oleh satu ekor burung puter lokal biasa ya. Jadi puter geninya yang ini ya, lurus tuh. Dengan yang ini satu lagi, sayang puternya masih giras ya, jadi tidak bisa ditayangkan dengan gambar yang jelas ya. Sementara untuk burung perkutut sebagian dan burung tekukur sebagian sudah dipindahkan ke bawah ya, ke tempat lain, karena di tempat ini ya tempatnya tidak ke bagian atap ya. Jadi kalau hujan kena tampias air hujan, sehingga tatakan untuk kotoran dan untuk pakannya itu selalu tergenang air ya, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Oleh karena itu, untuk sebagian burung tekukur dan perkututnya dipindahkan ke tempat lain ya. Sementara sampai saat ini ya, saya belum bisa menghitung jumlah total yang pasti berapa. Cuma ini perkiraan, karena waktu awal bulan September ya, di bulan September kalau tidak salah sudah sekitar 100 lebih ya. Cuma anakan-anakannya belum dihitung. Ya, kemarin lupa ketika anakan dipindahkan ke tempat ini ada sekitar 14 anakan. Ya, ada sekitar 14 anakan yang diasuh oleh sepasang indukan sebagai babuannya. Ya, tidak dihitung totalnya berapa ya. Sementara kemarin juga saya membeli merpati jantan. Ini saya membeli merpati jantan untuk dikawinkan dengan puter Irak ya, atau puter Tengerin. Mudah-mudahan nanti mau kawin. Ini barusan ya, barusan sekarang ini dipasangkan ke sini. Cuma kandangnya ini sempit ya, karena ukuran 60 kali 40 kali 40 ini disekat jadi dua. Ini penyekatnya jadi sebagiannya berarti sekitar 30 cm ya. Panjang kandang ini kan 60 dibagi dua berarti sekitar 30 cm ya. Sementara burung darahnya atau burung merpatinya ini besar ya. Mudah-mudahan nanti mau jodoh ya. Adapun untuk perlakuan khusus ya untuk ternak puter di di musim penghujan ini, perlakuannya satu ya. Emang harus tempatnya tidak boleh kena hujan atau kena tampias hujan. Ya, kenapa demikian? Karena dari segi kotorannya, kemudian umpannya itu akan basah kena air, sehingga kemungkinan nanti umpannya bisa kebuang ya. Selain itu, kalau terkena air khususnya untuk kotorannya, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Sementara pada musim kemarau ya, kotorannya yang kering, seandainya kita ini tidak menimbulkan bau yang terlalu ya. Apalagi kalau kita udah terbiasa, karena kondisi yang kering itu ya sama seperti kita mencium
pur ayam kayak seperti itu ya, kotorannya yang kering karena aromanya tidak begitu bau. Sementara kalau udah kena air ya sangat bau. Bahkan milletnya aja yang kerendam air, jika 1 atau 2 hari misalnya terendam air tidak dibuang, itu juga menimbulkan aroma yang bau juga. Selain dari permasalahan umpan yang kena basah, kemudian kotorannya juga menimbulkan aroma bau pada musim penghujan ini, juga pada musim penghujan kemarin pernah burung tekukur sedang mengeram, kemudian telurnya terkena hujan juga, lalu telurnya atau sangkarnya atau sarangnya itu diganti ya dengan injuk ya, dengan injuk. Kemudian setelah diganti itu saya perhatikan indukannya tidak mau mengeram lagi. Ya, penyebabnya kemungkinan 2. 1, karena telurnya kepegang ya, karena sarangnya kan digantikan dengan yang baru ya, sehingga bau tangan itu menyebabkan indukan dari burung tekukur itu tidak mau mengerami lagi. Yang kedua, kemungkinan karena sarangnya basah ya, kemudian telurnya basah itu, maka menyebabkan indukan tekukur itu ya tidak mau lagi untuk mengerami. Sedangkan kalau kita lihat di alam ya, tekukur itu emang sangat sensitif ya. Seandainya sarangnya kita tahu, kemudian misalnya didatangin sarangnya itu, seandainya sarangnya itu di atas pohon, kita taikin pohon, yang pernah saya amati seperti itu, dia nggak mau untuk melanjutkan pengeramannya. Jadi pada musim hujan ini kendalanya begitu ya. Jadi seandainya ada burung yang sedang ngeram, kemudian terkena air hujan, terkena tampiasnya ya, kemudian kita ganti ya sarang yang basahnya itu dengan yang kering, telurnya kepegang, jadi kemungkinannya tidak mau untuk melanjutkan pengeramannya lagi. Itu ya. Kemudian yang ketiga, pada masa musim hujan ini terkadang proses pengeramannya itu kurang panas ya. Kenapa kurang panas ya? Karena kelembaban udaranya juga sangat tinggi ya. Ya, alangkah baiknya dibantu dengan penghangat ya, yaitu semacam bola lampu pijar ya, untuk membantu suasana yang hangat di sekitar tempat mengeramnya ya. Sementara saya ini tidak pakai seperti itu, tidak pakai lampu. Jadi pada masa musim penghujan ini biasanya produktivitasnya agak rendah ya, tidak sama dengan pada musim kemarin. Yang keempat, kalau diperhatikan anakannya juga ya, karena pengaruh tadi musim hujan yang dingin, jadi kelihatannya banyak yang agak ini kayak nguyung, dah kita bahasa Sundanya yang nguyung itu ya, tidak segar, dia kayak kedinginan ya, sehingga ini juga mungkin yang menyebabkan indukannya tidak terlalu produktif untuk beranak di musim penghujan. Jadi bagi peternak ya, alangkah baiknya dibantu dengan lampu ya. Ya, khususnya untuk yang sedang ngeram dan sedang meloloh anakannya ya, supaya anakannya terlihat segar. Karena sekarang ini udaranya masih panas ya, belum mendung ya. Tumben ini sore hari ini alhamdulillah tidak hujan, maka indukan burung puternya kayak ceria nih, banyak yang bunyi ya, banyak yang bunyi alhamdulillah, sehingga ya anakan-anakan yang lainnya pun kayaknya ini kebawa ceria juga ya, kebawa ceria. Kemudian burung-burung yang lain yang tidak bunyi juga
kepancing untuk ikut bunyi juga. Ini asli loh, asli bunyi burungnya ya, bukan MP3 atau yang lainnya. Sementara untuk remajaan-remajaan di sini karena kandangnya kurang ya, remajaan-remajaannya ada yang satu kandang disekat dua, kemudian sebelahnya itu ada 4 ekor remajaan ya, karena kandangnya belum beli lagi ya. Mudah-mudahan kedepannya kebeli, jadinya bisa untuk berkembang biak dengan leluasa. Misalnya yang ini ada 4 ekor nih, satu sekatnya itu ada 4 ekor. Ini belum kebeli kandangnya ya, tapi nanti seandainya udah siap ya, udah siap untuk berkembang biak ya, mau dibelikan rencananya ya, cuma nunggu sampai dewasa dulu ya. Yang ini. Sementara untuk pasangan-pasangan yang remajaan baru menuju dewasa nih, baru belajar nelor, tapi rata-rata telurnya kok nggak jadi gitu ya. Nah, ini proses buang telur. Ini juga sama nih. Ini awalnya remajaan nih, baru nelor sekali, ngerem, tapi ya tidak diharap ya, tidak berharap banyak ya, karena dia istilahnya buang telur ya, nggak apa-apalah, biar naluri burungnya untuk mengerami bisa berkembang dengan baik ya. Jadi telurnya nggak dibuang, dibiarkan aja dulu, kecuali sudah 14 hari nanti telurnya baru dibuang. Ini juga sama nih, ini sudah ngeram, yang ini tadinya baru dewasa nih, sama ngeram juga nggak jadi ya, sekarang lagi kosong. Jadi mungkin kalau kita mau nyiasatin untuk yang remajaan menuju dewasa kemudian baru bertelur, sebetulnya bisa disiasatin dengan cara telurnya itu diambil ya, diganti dengan telur dari indukan lain yang sudah beranak, yaitu maka pengeremannya itu dia akan berhasil ya, untuk menetas ya. Ya, yang ini, yang anakan ini ya, diasuh oleh sepasang indukan. Kemudian yang ini juga remajaan sama nih. Jadi kalau untuk beternak ini jangkauannya masih panjang ya, karena belum pernah beranak, baru belajar buang telur ya. Kemudian ada lagi yang satu sekat itu untuk 4 ekor tuh, itu ada 1 ekor cuhu, 1 ekor anak tekukur ya, 2 ekornya anakan puter ya. Biarin nanti dia akurnya dengan yang mana ya. Seandainya nanti udah akur, maka nanti dipisahkan sesuai dengan maunya dia. Ada lagi satu sangkar ini nih, satu kandang ini masih sama, remaja mau mendekati dewasa nih, 2 bulan lagi kayaknya ini sudah siap nelor yang ini ya. 2 bulan lagi sudah siap nelor. Kemudian anakan tekukur kemarin anakan 2, cuma yang satu anaknya agak kecil gitu ya, beda netes 2 hari kayaknya. Pas dilihat anakan yang kecilnya, yang satu kayaknya nggak ada, mati, cuma hidup 1 ya. Kemudian proses buang telur lagi ada yang ini. Ini sama ya, baru menuju dewasa, udah bertelur 2, cuma ya yang namanya buang telur dah tidak besar harapan untuk jadi ya. Ini hanya buat belajar nelor, dibiarkan supaya naluri untuk mengeramnya tinggi ya, tidak dibuang, biarin ya. Nanti kalau misalnya udah
berapa hari, 14 hari begitu atau 10 hari lah baru dibuangnya, supaya dia bisa nelur yang kedua, supaya kawinnya juga betul. Kemudian untuk pasangan yang ini, yang remajaan ini, diambil tadi ya, diambil kemudian dipasangkan dengan burung dara ya, supaya nanti burung daranya ada pasangan mau dikawinkan dengan puter. Ya, kendala-kendala pada musim hujan seperti ini ya. Jadi yang tadi yang keempat ya, yang kelimanya, pagi itu dibersihkan kotorannya. Kemudian ketika mendung mau hujan, bersihkan lagi kotorannya, supaya ketika hujan ya, tampiasnya atau uap-uap airnya atau titik-titik air yang terbawa angin masuk ke kandang tidak membasahi kotorannya, sehingga bau dari kotorannya itu bisa terhindari. Jadi untuk membersih kandangnya kalau pada musim hujan ini harus lebih sering ya. Dulu pada musim kemarau ya, tatakan kotorannya itu dibersihkan hampir 2 hari sekali, sambil memantau air minumnya, pakannya, dan kotorannya. Sedangkan membuang kotorannya itu seminggu sekali. Kumpulkan dulu, masukkan ke karung, masukkan kantong plastik, kemudian masukkan ke karung ya, setiap hari Sabtu atau hari Minggu dibuang ke kebun ya. Sementara kalau musim hujan gini tidak bisa ya, apalagi kalau kotorannya sudah bercampur dengan air. Jika dibiarkan selama 1 minggu itu lebih bau lagi, takutnya menimbulkan bakteri atau penyakit buat ternak burung puter ya. Ya, kita pantau. Kemudian yang atasnya ini kasih ini terpal ya, terpal, karena tadi ya, seandainya tidak ditutup terpal ya, walaupun atasnya ketutup ya, kalau hujan angin itu air hujannya masuk ke dalam ya, jadi tidak bisa kering nanti untuk kandangnya. Dan kasihan untuk posisi burungnya juga kedinginan ya, sehingga kelihatannya butuh untuk penghangat atau dipasang lampu pijar ya. Sedangkan lampu pijarnya tidak dipasang juga ini ya. Juga yang sayang adalah umpannya ya. Ketika dikasih umpan atau makanan burung puter itu untuk jatah waktu 3 hari atau 2 hari, kemudian terkena air hujan kan basah tuh. Kalau makanannya tidak dicampur dengan pur ayam, mungkin tidak masalah ya, bisa dikeringkan, dijemur kembali. Kalau dicampur dengan pur ayam ya, itu jadi lengket ya, jadi aromanya jadi bau juga, sehingga kebuang jadi umpan-umpan yang sudah diberikan untuk jatah 2-3 harinya. Jadi untuk teman-teman yang mau beternak ya, seandainya areanya luas ya, boleh dibuatkan ya semacam rumah-rumahan ya, yang seandainya terjadi hujan angin, air hujannya tidak bisa ya, aman untuk tidak bisa membasahi makanannya ya, atau ternak burungnya ya, kalau bisa dibuatkan seperti itu. Makanya untuk burung perkutut sebagian dengan burung tekukurnya dipindahkan ke tempat lain ya, tidak di sini, kasihan ya, kasihan. Ini juga ada sebagian perkutut yang belum dipindahkan ya ke lokasi yang lebih. Ini burung perkutut, ini perkutut lokal alam Blora ya, dari Randu Blatung tadinya ya, Blora Jawa Tengah. Ini belum ini ya, kandangnya juga ini kandangnya agak kumuh ya, kebuatan sendiri ya. Pegangannya atau tiangnya itu dibuat dari pralon yang setengah in ya, berikut kenik-keniknya ya. Ini jadinya kurang rapih. Mudah-mudahan nanti setelah gajian dapat uang ya, ini pengen diganti dengan
kandang yang ukuran 60 kali 40 kali 40 supaya disusunnya agak rapihan sedikit ya. Ini yang belum kebagian kandang juga sama ya. Kemarin sudah dihitung dengan remaja-remajaan yang ada itu butuh 10 kandang lagi ya. Butuh 10 kandang. Tapi belum termasuk nih ada yang 14 ekor anakan baru nih. Anakan baru mungkin bisa 2 bulan ke depan aman ya, masih aman, tidak membutuhkan sangkar dulu. Nanti setelah 2-4 bulan ke depan ya harus diberikan kandang baru juga ya, supaya bisa beranak pinak dengan leluasa dengan pasangannya tanpa diganggu oleh pasangan burung yang lainnya. Ya, sementara terpantau untuk burung geninya tuh ya, yang ini burung geninya nih. Burung geninya, puter geninya masih belum terlihat tanda-tanda akur dengan pasangannya, belum. Padahal menurut prediksi saya dengan prediksi tukang burungnya katanya sepasang. Tapi justru ini bertenggernya dengan burung puter nih, burung puternya jantan nih. Tadinya supaya bisa burung puternya itu bisa membawa puter geni supaya lebih jinak lagi tadinya gitu ya, makanya dikasih burung puter. Untuk koleksi di kandang ini ya, ada burung puter Irak atau Tangerine, puter abu lokal biasa, kemudian puter putih mata merah ya. Terpantau itu ada yang sedang suap-suapan ya, yang ini ya. Ini lagi suap-suapan. Ya. Habis gitu biasanya kawin biasanya. Kawin. Kalau burung puter enak gitu ya. Jadi di kandang kecil juga dia bisa tenang, bisa kawin. Beda dengan burung tekukur, perkutut, gerabagan mulu ya. Ya, makanya ini mau nyoba burung puter geni atau puter api atau puter lumut atau dederuk ya. Sementara untuk cuhu ya, hasil perkawinan antara tekukur dengan puternya ini di sini ada. Saya pisahkan dan disatukan dengan puter putih mata merah ya. Jadi mudah-mudahan nanti koleksi kedepannya nambah lagi, misalnya puter Bangkok nanti pengen nyari, kemudian puter Jambul juga ingin nyari, dan dipasangkan nanti hasil anakan-anakan merpati kalau seandainya berhasil dikawinkan dengan burung puter. Nanti mau nyari lagi untuk merpati jantannya, ingin disilangkan dikawinkan dengan burung tekukur ya. Mudah-mudahan nanti jadi juga gitu ya. Ini hanya usaha supaya mudah-mudahan berhasil. Sementara untuk pasangan-pasangan barunya ya, yang ini pasangan-pasangan barunya ini rencana untuk kedepannya ya ingin dipisahkan. Setiap sekat itu nanti terdiri hanya satu betina saja ya. Jantanannya nanti ingin dipisahkan, khusus jantanan. Nah, ketika mau dikawinkan baru jantanan diambil ya, dimasukkan ke kandangan betina ya, sehari atau 2 hari. Kalau udah kawin nanti diambil lagi, ngeram sendiri ya. Biasanya kan kalau putar ngeremnya bergantian, ini nanti akan diusahakan ngeremnya sendiri ya, betina aja. Khusus untuk jantannya pengen ya, nanti pengen di kandang khusus ya,
ngebaris gitu, khusus untuk pejantan semua itu ya. Akan dicoba ya, mudah-mudahan berhasil. Yang remajaan sebetulnya ada beberapa kandang ya. Ada ini ada 2 kandang di sini aja nih yang remajaan. Ini 1 kandang, kemudian ke baris ini 2 kandang ya. Dengan yang putih tadi 1 kandang, dengan yang satunya lagi jadi ada 4 kandang. Ya. Ada 4 kandang yang remajaannya ini yang membutuhkan sangkar nanti ke depannya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa membelikan sangkar ya. 10 sangkar. Kalau 10 sangkar disekat jadi 2, jadi ada 20. Ada 20 sangkar, berarti ada 20 sekat. 20 sekat ini untuk 20 pasang. Jadi untuk 40 putar berarti. Ya, kalau nanti berhasil pemisahan antara betina dengan jantannya, ya mungkin nanti satu-satu udah ya. 1 sekat 1 betina, 1 sekat 1 betina. Pejantannya khusus ya, kalau bisa nanti sangkarnya sangkar gantung untuk pejantan. Supaya lebih rame, lebih gacor lagi. Bahkan untuk jantannya nanti bisa aja nanti untuk tugasnya meloloh anakannya, sehingga anakannya yang melolohnya itu tugas pejantannya ya. Untuk betinanya ya sampai usia perkenalan makanan aja ya, putak-patok dikit gitu ya. Kalau udah berhasil agak mengenal makanannya, baru dipisahkan, dan tugas selanjutnya adalah tugas pejantannya untuk ngasuh dan menyuapin burung anakannya nanti. Kalau dilihat untuk burung puter tengerin dengan burung merpatinya ini, walaupun baru dimasukkan kayak tidak gerabakan ya. Tidak gerabakan, merpatinya juga cenderung tidak galak ya. Ini mudah-mudahan mau berjodoh dan mau kawin. Halo burung, mudah-mudahan jadi kawin ya, mau ya dipasangkan. Ini burungnya ya. Ya. Kalau kemarin disatukannya dengan remajaan ya. Ya kasihan, jadi burung darahnya, burung merpatinya itu berderuk terus di sarang. Sementara untuk burung puternya karena masih remajaan ya tidak ada yang mendekat, menjauh semua ya. Ya, ini sama 4 ekor juga dalam 1 sekat ini. Ya. Ya, yang nanti membutuhkan sangkar banyak juga ini. Dominasi untuk burung puter tangerin ya, tangerin atau burung puter Irak kayaknya ini lebih banyak ya. Lebih banyak puter Iraknya daripada puter lokal abu biasanya. Oke pemirsa, itulah ya tantangan yang dihadapi pada musim penghujan ini. Jadi ada beberapa hal ya, kesimpulannya pada musim penghujan itu, 1 ya harus rutin membersihkan kotorannya karena takut tercampur dengan air hujan, jadi makin menambah tidak bau lagi di kandangnya. Yang kedua ya lihat kondisi makannya ya, tergenang air hujan apa tidak, terkena air hujan apa tidak. Kalau terkena air hujan harus diganti ya. Umpannya misalnya yang bisa diselamatkan, bisa dijemur kembali, bisa digunakan kembali. Kemudian yang berikutnya, kalau anakannya misalnya kedinginan, sebaiknya kasih lampu ya, lampu bohlam pijar supaya anakannya tidak kedinginan gitu ya. Kemudian proses pengeraman bagi indukan-indukan yang kurang misalnya dingin, karena kelembaban yang tinggi pada musim hujan ini bisa menyebabkan
gagalnya dalam proses pengharaman. Bisa dibantu dengan menggunakan lampu pijar, kemudian dibantu juga supaya air hujan tidak masuk, dibantu dengan penutup terpal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan dalam beternak burung puter. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.